warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dan semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Belum. Belum. Oke, yang belum nanti ya. Ya, Mbak Ica, kenapa belum sarapan? Bangunnya di sana. Oke, baik. Man lam yahdur. Siapa yang tidak hadir hari ini? Zaidan. Zaidan. Apa kabarnya? Oh, sehat. Izin ya. Baik. Oke. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih berkenan memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berjumpa melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu kerjasama lebih mendetil. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan doa. Silakan dipimpin ketua kelas memimpin doa. Okay, friend. Before we start our lesson, let's pray together. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Birli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum min Allah wa fasrun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik wa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Baik ya. Baikkan absen dulu. Azkia Syakira, Al-Khalifi Zikri Hadi, Hadir. Andini Selvia, Asyifatul Haifa, Atifah Ramadania, Aura Sidikia Aprina, Elvira Zahra Sakila, Irman Mulia Wijaya, Gina Dawina Radiga, Hafiz Al-Farizi, Hadir. Khairun Nisa, Emveras Atoila, Hadir. M. Zaidan Haryadi. Absennya? Oke, izin ya. Nabi Umam, M. Gifar Atala, Hadir. M. Jibran Khalfani, Tenzil Sabilillah. Selalu hadir. Amin, alhamdulillah. Ubadillah Omar, Prafidah Nahda, Radifa Khairun Nisa. Oke, baik anak semua. Kita lanjut ya pelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi kalau tadi kita para anak bayar dari rumah sampai ke sekolah, dari bangun tidur sampai tiba di dalam kelas itu tidak bisa dikerjakan sendirian. Kira-kira kenapa? Coba. Iya, Radifa. Karena kita makhluk sosial. Karena kita makhluk sosial. Kenapa kalau kita makhluk sosial, Kenzo? Kenapa kita disebut makhluk sosial? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Oke, good, thank you. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, maka kita harus saling membantu. Baik. Kira-kira itu tadi, kita sebagai makhluk sosial berarti kita harus saling membantu, ya. Jangan saat kita butuh saja, tetapi kapanpun siapapun yang membutuhkan bantuan kita tanpa melihat siapapun beliau harus kita bantu. Nah, kerjasama kita itu, ya, sering kita sebut dengan apa? Kerjasama kita, oh ya, Afif, Bergotong royong. bergotong royong. Nah, kalau bisa disimpulkan jadi gotong royong menurut definisinya itu apa? Apa yang dimaksud dengan gotong royong atau kerjasama? Ayo. Apa?
Apa nak? Disimpulkan tadi? Ya, coba Mbak Nadifa, apa itu gotong royong? Gotong royong adalah sesuatu yang dilakukan secara bersama. Gotong royong adalah sesuatu pekerjaan yang harus kita lakukan bersama-sama. Oke, good. Ada yang bisa menanggapi? Siap. Oke, Bang Kenzo sudah, Bang Abi sudah, yang lain. Oke, Mbak Syakila. Gotong royong adalah suatu pekerjaan tanpa imbalan. Oke, dilakukan bersama-sama tanpa imbalan. Lalu ada lagi goalnya apa? Tujuannya apa? Targetnya apa? Ngapain kalau cuma jalan bisa bersama? Iya kan? Iya, apa tadi Pak dilengkapi Pak? Untuk memberikan pekerjaan. Untuk meringankan pekerjaan itu manfaatnya. Maksudnya gotong royong tadi kan kita lakukan bersama-sama. Lalu tanpa imbalan, ya kan? Terus yang iya Gina? Iya itu tadi Mbak, bersama-sama tanpa imbalan. Apa Bang Feros? Coba disimpulkan. Agak simpulkan yuk, Adi nih, disimpulkan dari semuanya. Gotong royong adalah Kerjasama yang dilakukan bersama-sama untuk melakukan suatu untuk mencapai suatu tujuan. iya. Jadi gotong royong adalah sesuatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Untuk mencapai satu tujuan itu ya tidak meminta imbalan. Nanti manfaatnya ada. Manfaatnya apa? Ya tadi yang pasti memudahkan dan meringankan pekerjaan. Juga pekerjaan jadi cepat selesai. Baik. Nah, alhamdulillah Anda sudah paham ya apa itu gotong royong. Mengapa kita harus gotong royong? Nah, di dalam pekerjaan yang dilakukan bersama-sama atau gotong royong itu kira-kira pekerjaan yang bagaimana yang harus kita kerjakan bersama-sama? Coba. Yuk, pekerjaan bagaimana Gina? Membantu ibu. Membantu ibu. Membereskan rumah apa lagi? Apa lagi? Oke, itu yang sesama masyarakat ya. Oke, cukup Mbak Gina, Bang Antola. Piket kelas, apa lagi? Aura. Mengisi gaun ikut tadi yuk. Pemilihan ketua kelas, gotong royong ya. Kerja kelompok, ada yang lain? Good. Yes. Bang Lipi dulu, Bang Lipi. Kerja bakti yang biasa dilakukan di ada apa? Ada ngapain kita? Mengumpulkan sampah, menyapu, ya kan? Mencabut rumput di bunga, ya kan? Baik. Nah, artinya kalau kita simpulkan di sana, berarti pekerjaan kita yang bersama-sama itu, ya harus dalam apa? Tujuannya yang baik, baik. Jadi hal apa saja yang dapat dilakukan secara gotong royong? Pertama adalah satu, memiliki tujuan. Yang kedua, harus dalam Perbuatan yang baik. iya perbuatan yang baik. Lalu kira-kira kalau yang perbuatan tidak baik boleh nggak? Coba tolong please give me example perbuatan yang tidak baik. Yang belum. Oke Bang Firman, apa nak? Tauran. Iya, perbuatan yang tidak baik ya. Perbuatan yang tidak baik, yang tidak boleh. Jangan mau bersama-sama, sendirian saja individu tidak boleh. Oke, yang tidak baik. Oke, sabar untuk bekerja sama. Oke, Bang Firman tadi apa nak? Tawuran. Bentar, tawuran apa nak? Tawuran? Tawuran antar pelajar, antar sekolah, antar desa. Masya Allah ya, jangan ya. Lalu apa lagi? Bentar, Pak Jibran. Mencuri dan merampok. Ya, mencuri. Sabar. Merampok. Apa lagi? Anifah. Korupsi. Masya Allah ya. Korupsi. Membuli Ica. Apa aja? Oh, dari kemarin Ica. Bullying ya. Ibu saya bu. Iya. Manlama. Iya. Apa Kia? Narkoba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, cukup dulu ya. Cukup. Insya Allah anak buaya paham mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang kurang baik. Nah, ini jangankan mau bekerja sama. Kita sendiri individu pun tidak layak untuk melakukan. Oke, kenapa? Karena Berdosa. Allah tidak suka dengan perbuatan kita. Apalagi seperti narkoba ya, itu apa? Merusak diri sendiri, bullying juga, apalagi korupsi, mencuri dan merampok itu merugikan. Nah, ini yang parah. Bahkan bisa satu desa itu rumahnya habis terbakar. Kan kasihan, ya? Karena diakibatkan oleh apa nak? Nafsu sesaat ya. Baik, sudah jelas sampai di sini? Sudah tahu ya. Sudah tahu bisa membedakan ya mana perbuatan yang bisa kita kerjakan bersama-sama alias bergotong royong dan mana yang perbuatan tidak boleh sama sekali. Bahkan secara individu pun kita tidak boleh melakukannya. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan?
Tidak. Baik. Selanjutnya, adakah di antara anak buah yang tahu? Ternyata di negara kita yang beraneka ragam, suku, budaya, adat istiadat, ini ada istilah-istilah tentang gotong royong. Apa saja kira-kira? Apa saja kira-kira? Ada yang tahu nggak? Nah, lihat ya, silakan. Silakan dicatat dulu. Keluarkan buku tulisnya. Silakan dicatat. Beberapa istilah yang dikenal di daerah untuk istilah gotong royong. Perhatikan dulu ke depan. Ada istilah bebelas. Kata bebelas ini adalah istilah gotong royong dari daerah Sumsel. Biasanya, ya, bebelas ini dilakukan oleh ibu-ibu dan remaja putri. Mereka panen bersama, lalu padinya itu harus dilepaskan dari tangkainya. Mereka kerjakan bersama-sama. Sementara bapak-bapak ada yang memotong, ya kan? Ada yang mengumpulkan padi. Lalu di Pulau Bangka ada juga kegiatan gotong royong. Satu desa bahkan bisa satu kecamatan. Apa itu? Nganggung. Apa itu nganggung? Nganggung adalah kegiatan mengumpulkan makanan lengkap berisi lauk pauk, nasi, buah, apapun dalam satu bulan satu tempat, nanti dibawa ke alun-alun atau ke masjid atau ke lapangan besar. Di sana nanti penduduk saling bertukar. Nah, itu biasanya dalam peringatan hari besar agama Islam atau mungkin ada perayaan kematian atau juga pernikahan seperti itu, ya. Adakah istilah di tempat lain? Nah, Baganjar itu di Kepulauan Riau, ya. Baganjar di Kepulauan Riau itu sama gotong royong acara perkawinan warga yang mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas antar warga. Kalau bapak-bapak mungkin membantu, ya, barang yang berat-berat itu bapak-bapak, kursi, meja, tenda, pelaminan dan sebagainya, bersih-bersih, pokoknya membersihkan persiapan di lapangan biasanya. Itu di desa. Kalau di kota sudah menggunakan gedung, sewa gedungnya, ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Baik. Nah, setelah beberapa yang saya jelaskan, sekarang kita ada tugas kelompok. Anak buaya harus memberikan sebuah fenomena. Karena kita satu kelompok berempat, jadi tunjuk satu orang jadi pemimpin, beliau akan memberikan tugas. Kemudian ada yang menuliskan, kemudian ada yang memberikan contoh beserta, membuatkan fenomena beserta solusinya. Oke. Surabaya, mau Surabaya mana? Surabaya. Ya. Surabaya. Yogyakarta. Yogyakarta. Yogyakarta mana? Yogyakarta. Mbak Radit kayak di sini aja. Jawa Barat, Bandung, DKI Jakarta, Sumatera Selatan. Oke, silakan dikerjakan, ya. Di sana ada nama kelompok, di bawah nama kelompoknya sudah, anggota kelompoknya jangan lupa. Nah, di sana ada contoh nggak ya? Ada sebuah fenomena. Salah satu teman Omar terlihat membuang sampah tidak pada tempatnya. Maka Omar melihat bentuk gotong royong yang dilakukan Omar dan teman-temannya, diberitahu dan ditegur temannya baik-baik, teman Omar yang namanya Faridayat. Nah, untuk membuang sampah pada tempatnya. Setidaknya Omar dan teman-temannya Kenzo, Abiu itu membantu memberikan contoh, diambil sampahnya, dibuat ke tempat sampah. Next, ayo silakan dibuat minimal 3 ya contohnya. Omar mana? Omar kasih contoh apa Omar? Siapkan dari temannya biar ini. Tulis Omar. Buat apa Omar? Kasih. Omar siapkan satu contoh. Nanti solusinya kasihkan Mbak Sipa atau Mbak Radifa. Contohnya Bang? Ya, tentang apa Bang Firman? Oh, Palestina. Kenapa Palestina? Siapa itu Palestina? Nah, sebuah negara yang dijajah siapa? Iya. Lalu apa solusi kita? Kalau di dalam bangsa Israel itu kenapa di Palestina? Iya, kalau bangsa terjadi itu ngapain deh? Ekonominya ya, untuk makan aja susah, lagi belajar seperti kalian enak-enak ya. Jadi untuk obat-obatan, untuk makan, ya mereka susah. Jadi kita ngapain kan ini? Kita mengumpulkan sumbangan. Iya, oke, thank you. Yuk, buat contoh yang lain, Mbak Atifah apa contohnya? Contoh Atifah apa? Bang Gibran? Nanti disampaikan sama Mbak Anjani. Apa contohnya Atifah? Oh, membangun jembatan di tempatnya Mbak Atifah Ambruk ya? Iya.
Jadi bergotong royong sama Pak RT, Pak Kades ya. Oke. Ini Mbak, Mbak Syakila apa ceritanya? Oke. Ya, dari provinsi DKI Jakarta. Oke, good. Oke, biar kita semangat ya untuk membaca untanya yuk. Kita tepuk menuntut ilmu dulu yuk. Oke, 2, 3. Menuntut ilmu. Ulang, biar semangat. 2, 3. Tepuk menuntut ilmu. Manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada, man sobara zofira, man sobara zofira, man sobara zofira, kun aliman wala takun jahilan, kun aliman wala takun jahilan, kun aliman wala takun jahilan. Alhamdulillah. Selamat ya. Sudah Bang? Mana jawabannya Bang? Ya. Contoh apa Biu? Contoh apa Biu? Oh, teman Abi banyak mencontek kemarin saat PH ya? Ya, Abi nggak nyontek? Alhamdulillah tidak. Jadi apa Abi solusinya? Menegurnya, memberitahunya ya, jangan nyontek. Tapi Abi kasih jawaban ke dia. Oke baik. Mbak Rafida apa? Mbak Rafida? Mbak Rafida apa? Oh sudah. Oh, salah satu teman rusak pas bunga. Iya ya, pas bunga kita kemarin percaya. Lalu suruh ngapain Mbak Rafida? Ditegur, lalu yang semuanya dipersilakan? Disuruh, hanya disuruh atau baru kita juga bantu? Iya, membantu membersihkan pasnya ya Mbak Hina. Contohnya apa? Oh mau bullying, ngatain, birisan. Iya. Mbak Hina siapa namanya? Riri. Iya. Dikatain oleh siapa? Bubu. Lalu Mbak Hina lihat itu? Oke, good, thank you. Iya. Baik. Mbak Ica sudah? Apa Mbak fenomenanya dari Mbak Ica? Apa Mbak Ica? Oh, teman Bang Hafiz tidak mau piket kelas. Ya, jadi baca sama Bang Hafiz ngapain tuh mana-manain? Namanya nggak piket kelas. Oke, lalu kita contohkan. Oke, go, thank you. Oke, finish? Oke, silakan. Yang sudah selesai, raise your hand one by one. Tangan lama ke depan, yuk. Grup 1 mana grup 1? Oke, silakan grup 1. Grup from Jakarta. Oke, silakan. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok, nama kelompok fenomena. Saya melihat saya tidak menghabisi makanannya. Berapa yang dapat diminta saya membuatnya makanan agar cepat habis. Fenomena sekarang tidak ingin membantu ibu membersihkan rumah. Berapa yang melakukan menunggunya agar pekerjaannya cepat selesai. Fenomena ayah melihat ibu bermain handphone dan tidak membersihkan rumah. Begitu berapa yang melakukan ayah menunggu ibu untuk membersihkan rumah dan agar rumah cepat bersih. Fenomena adik berusaha tidak sholat karena sedang bermain handphone. Begitu berapa yang dilakukan menunggu kakak agar tidak bermain HP terus dan mengajarkan ini healthy warnanya. Oke, thank you from Jakarta. Next, itu grup kita. Next, grup 2. Yes, from where? Ada banyak. Selain Sumatera Selatan kan? Ya, silakan Mbak Tina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yaitu Sumatera Selatan beranggota Kendo, Abu, Rafida, dan Tina. Fenomena kedua teman terlihat sedang bertengkar. Bentuk gotong royong yang dilakukan adalah ditegur dan diorai agar berhenti bertengkar. Banyak teman terlihat sedang mencontek ujian. Bentuk gotong royong yang dilakukan oleh kami yaitu diberitahu dan dilaporkan terus agar menjawab ujian dengan jujur. Fenomena ketiga, salah satu teman terlihat merusak empat bunga. Bentuk gotong royong yang dilakukan adalah diberi kabur dan ditegur agar tidak merusak. Fenomena keempat, salah satu teman terlihat mengejek teman lain. Bentuk gotong royong yang dilakukan kami adalah ditegur dan diberitahu agar tidak mengejek satu sama lain. Oke, thank you from Jakarta. Nah,
kita sudah tahu ya, kita sudah melaksanakan gotong royong secara tidak sadar, tentunya ada nilai-nilai yang tersimpan di dalam gotong royong seperti Pancasila, sila Pancasila itu ada nilai-nilai terkandung di butir silanya. Begitu juga dengan gotong royong. Kira-kira nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam kegiatan kita bergotong royong? Hal kali ini, tolong menolong, rela berkorban, tolong menolong, tolong menolong, apa bang? Oke, ditambahkan yang lain. Siapa itu? Bang Beros. Empati. Sudut. Ya, saya kira Pak, sabar. Iya, itu rela berkorban tuh ya. Kita mau jogging ternyata tetangga ada yang membutuhkan. Tiba-tiba bapak jatuh. Siapa apa sih Pak? Persatuan. Nah inilah yang terkandung dalam gotong royong. Indonesia sebagai sebuah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, budaya, agar mereka bersatu, maka harus senantiasa apapun itu harus dilaksanakan dengan secara gotong royong. Karena yang terbiasa, orang-orang yang biasa melakukan gotong royong, kebersamaan, ya itu akan apa? Membuat sambungan tali silaturahminya menjadi kuat. Seputar nilai-nilai yang terdapat dalam gotong royong. Oke. Coba nilai terkandung dalam kegiatan gotong royong. Tolong menolong, berkorban, bersatuan dan berempati. Kalau ini kita jalankan, nggak ada yang berantem, nggak ada yang rebutan kursi, ya, nggak ada itu perjanjian kau aku enggak. Semuanya dapat secara bergotong royong. Ada kesadaran menjalankan beban saudara untuk saling membantu. Oke, baik. Insya Allah mata kita tinggal nilai-nilai, ya. Silakan, ini ada yang wajib aku Raya jawab. Selesaikan kurang lebih. Pak Radifah tolong dikumpulkan, bawa ke depan. Yuk, sebelum kita tutup acara kita. Thank you, Bang. Finish? Kelas? Sudah semuanya? Baik. Oke, let's be done, please. Satu lagi. Selesai lagi ini? Baik, nah. Alhamdulillah kita sudah membuka di akhir atau di penghujung pembelajaran kita. Semoga apa yang sudah dijelaskan tadi bisa kita aplikasikan, dan ini ya sesuai dengan situasi sekarang, kita hidup individualis, yang dekat tapi jauh, yang jauh tapi dekat. Semoga dengan hari ini pembelajaran kita tentang gotong royong atau bekerja sama, kita hidupkan kembali kehangatan sekolah kita, keluarga kita, dan juga kelas kita dengan saling membantu. Baik, kita flashback kembali bahwasanya kita menyadari tadi bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup sendiri, ya, kita tetap butuh bantuan orang lain. Nah, ini ada perumpamaan, pakai baju semua? Ya, selembar baju yang kita pakai bisa kita pakai dari ditanam. Apa bahan dasar baju? Kapas, tumbuhan kapas ya. Tumbuhan kapas kita tanam sendiri? Tidak. Kita butuh Pak Petani untuk menanam kapas. Itu pun nggak cukup 1-2 pohon, ya, hanya untuk selembar baju. Lalu setelah Pak Petani menanam kapas, lalu dipanen, apa lanjutannya? Pengolahannya. Lalu dipintal atau ditenun, baik itu secara tradisional maupun menggunakan pabrik, dikerjakan di pabrik. Saya tadi kalau tenun kan lama untuk satu kain, tapi kalau di pabrik untuk menjadikan seperti ini mungkin satu hari bisa menghasilkan berapa ribu gelondong kain. Ya, itulah tadi yang sempat kita bicarakan, kehebatan globalisasi dari tradisional ke modern. Sama ini contoh, salah satu contohnya dari alat pintar tradisional ke pabrik, dan memang betul hasilnya lebih efisien. Lalu setelah menjadi benang, kemudian dipintal kembali menjadi kain, apakah sudah selesai? Belum apa? Menjadi baju. Kita masih butuh apa? Kita masih butuh orang lain. Siapa itu? Iya, jasa seorang penjahit. Lalu setelah dijahit, belum juga sampai ke kita. Kita butuh orang yang mendistribusikan hingga sampai ke kita. Ya, siapa itu?
distributor yang stok barangnya ke pasar-pasar, kemudian di swalayan-swalayan, ya, akhirnya baru sampai ke kita, ya, sampai kita, baru kita bisa pakai. Entah itu COD yang sekarang sudah sampai di rumah kita tinggal bayar, ya kan? Atau kita kalau dulu benar dari dusun atau dari daerah itu ke pusat kota untuk belanja. Sekarang terbalik dari kota itu ke desa. Lewat jasa apa? Gojek, ya. Baik, itu sekilas tentang perpindahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Modern sudah menjadi budaya belanja online, ya, keren. Tapi itu banyak. Orang tua nggak tahu, duitnya nggak ada, anaknya udah pesen barang, ya. Baik. Nah, inilah salah satu mengapa kita harus bekerja sama. Artinya memang kita tidak pernah bisa hidup sendiri. Baik. Terakhir sebelum kita tutup, ada yang harus kita simpulkan. Silakan Bang Livi dibacakan. Mulai hari ini, kita semangat bergotong royong. Dengan semangat bergotong royong, maka kita dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena masyarakat yang sering melakukan kegiatan bergotong royong akan hidup dengan rukun dan terhindar dari perpecahan. Nah, salah satu tadi apa nak? Persatuan dan kekeluargaan. Baik, tadi kalau kita buka pembelajaran kita dengan doa, lalu kita akan akhiri pembelajaran kita juga dengan doa. Tapi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini tentang gotong royong, adakah yang masih ingin ditanyakan? Tidak. Yakin tidak ada? Yakin. Oke, jadi mulai hari ini harus kita tingkatkan kembali semangat untuk bergotong royong. Manfaatnya salah satunya adalah mempererat persaudaraan, belajar menjadi mudah, ya kan? Kemudian apalagi berempati, kita merasakan kesulitan orang. Suatu saat akankah Allah tidak beri kita dengan kesulitan? Pasti. Nah, saat kita menolong orang yang kesulitan, insya Allah juga akan memudahkan urusan kita. Baik, cukup sekian hari ini pembelajaran kita. Kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita pulang, seperti biasanya, ya, sebelum mendapatkan alat-alatnya, kita kembali murojaah salat qiyamah. From number 1 until number 40. Oke, saya ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jawab dengar. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'azirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbunal 'ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin basirah. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Wala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla. Thumma dhahaba ila ahlihi yatamaqqa. Awla laka fa awla. Thumma awla laka fa awla. Ayahsabul insanu an yusraka sudah. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa wa ja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal untha. Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, selesai bisa pembelajaran kita. Dirapkan alat tulisnya. Ingat kembali sampai di rumah, nak.
di rumah, di sekolah, peralatannya jangan sampai ada yang ketinggalan, apalagi masyarakat. Jangan kemarin ada yang sempat hilang, ya. Dipimpin doanya, silakan. Duduk siap. Okay, friend. Before we go, let's pray together. Ada berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.